Benarkah, Kang, benar nggak Republika tutup? Orang tua saya di rumah juga kadang nanya gitu loh. Ini katanya Republika tutup, nanti ganti digital, nanti ini jadi koran sekuler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Joko Sadewo. Dan saya Stevi Maradona. Kita bertemu dalam program Klimaks, kelarin masalah kita semua. Nah, Hari ini di kantor Klimaks sudah kedatangan Kang Irfan Junaidi. Kita akan membahas soal transformasi digital Republika. Ini menjadi penting. Salah satu pertanyaan yang sering muncul di media sosial yang kita terima adalah, benarkah, Kang, benar nggak Republika tutup? Nggak benar ya. Yang tutup itu korannya. Jadi kita berhenti mencetak koran. Jadi Republikanya tetap. Justru kita membuka cakrawala baru, memulai langkah baru untuk kita bisa menjangkau audiens secara lebih luas. menarik nih. Ya, menarik nih luas. soal Karena cakrawala baru nih. Jelasin nih cakrawala baru. selama ini kalau kita lihat koran ini kan didistribusikan secara fisik. Kemarin waktu pandemi, teman-teman semuanya pasti ngalamin. Kita mau gerak dari satu titik ke titik yang lain, minta ampun susahnya. Ya. Penerbangan ke beberapa kota ditutup, sehingga ya kita nggak punya cadangan bagaimana untuk mengantarkan ini ke tempatnya masing-masing. Pelanggan nggak dapat koran cetak kita ke tempatnya masing-masing. Nah, sehingga kemudian kita berpikir bagaimana caranya kita bisa menjangkau, menembus sekat-sekat, menembus hambatan-hambatan yang mungkin kita alami kalau kita mendistribusikan konten kita secara fisik melalui kertas. Maka kemudian kita putuskan untuk kita full digital mulai 1 Januari 2023. Jadi bukan tutup korannya, kita berhenti cetak, tapi kita mulai lagi dengan langkah baru, dengan semangat baru untuk menjangkau audiens secara lebih luas. Terhadap pelanggan koran Republika, itu bagaimana nanti? Nah, memang kita hari-hari ini sedang sibuk bagaimana untuk mengajak pelanggan koran itu masuk ke dalam platform digital yang sedang kita siapkan. Kita jalan dua nih selama ini, ada Republika Koran, ada republika.co.id website. Nah, kemudian untuk yang pelanggan-pelanggan yang ingin menikmati konten koran, kita kemudian bangun namanya republika.id. Apa bedanya dengan republika.co.id ya? Satu, republika.id ini adalah basisnya nanti orang berlangganan konten di situ. Kalau republika Berlangganan berarti, kan? Berlangganan, kontennya berlangganan. Kalau republika.co.id kan free. Kalau republika.id mesti bayar, mesti bayar. Kenapa kita bikin berlangganan? Karena di situ kita bebaskan dari banner-banner iklan, dari pop-up gitu ya. Sehingga kita bikin bagaimana pembaca ini bisa lebih nyaman bacanya, tidak diganggu oleh sorotan-sorotan iklan, sorotan-sorotan pop-up gitu. Kemudian yang kedua dari sisi pengerjaan konten. Untuk republika.id itu nggak main yang balapan cepet-cepetan. Ya. Tapi kita benar-benar kemas dalam satu kemasan konten yang lengkap, yang komprehensif, yang kemudian kita lengkapi juga dengan infografis, sehingga dengan membaca satu konten tertentu udah bisa menangkap konteks peristiwanya secara keseluruhan. Dan kita akan sajikan tulisan-tulisan, artikel-artikel, gambar-gambar yang khas, yang memang punya perspektif tersendiri gitu. Kalau ini kan full, berarti artinya Republika bertransformasi menjadi full digital. Betul. Dari sisi produk ada perkembangan nggak? Kalau dari sisi produk, ya kontennya tetap seperti yang kita kerjakan selama ini, yaitu konten berita, konten informasi yang jelas-jelas taat dan memegang teguh prinsip-prinsip jurnalisme. Ada aspek objektivitas, ada aspek kelengkapan, ada unsur yang orang selama ini sebut bahwa kemaslahatan gitu ya. Kita memberitakan tidak hanya urusan bahwa orang supaya tahu, tapi setelah tahu orang bisa action apa itu loh. Itu kan yang selama ini kita bawa. Jadi nggak cuma menyiarkan berita, tapi bagaimana mengencourage untuk sampai berbuat sesuatu. Bahkan kita juga sering ikut terlibat gitu dalam ikhtiar-ikhtiar untuk membangun kebaikan gitu loh. Oke, Kang Irfan, tadi kan disebut
Republika akan fully digital. Iya, betul. Nah, fully digital itu tentu harus ada yang membedakan dong. Iya. Nah, dari sisi produk apa pembedanya itu seperti apa? Kalau Republika kan memang sejak dulu punya kekhasan di konten-konten yang memang berkhidmat pada komunitas Islam. Oke. Itu kan pembeda kita ya, dan market melihat itu sebagai ini bedanya Republika dengan media-media yang lain. Sehingga itu yang tetap harus kita pertahankan. Bagaimanapun bentuk kontennya, nilai-nilai itu tetap harus kita pertahankan. Oke, berarti kalau kita bicara soal Republika full digital pun itu tetap tidak akan meninggalkan nilai-nilai yang selama ini ada di Republika Koran ataupun produk Republika yang lain. Jadi nilai-nilai Islam ini akan tetap dipertahankan. Tetap kita bawa karena itulah kelebihan dari value kita dibanding media-media umum yang lainnya. Dan orang luar sudah kenal Republika itu ya Muslim community. Dari sisi sejarahnya, dari sisi perspektifnya, dari sisi engagement kita dengan komunitas-komunitas, ya memang kita fokus di community itu. Memang kalau kemudian kita ubah ke dalam format digital, barangkali sajian-sajian kontennya itu tidak didesain seperti bentuk koran gitu ya. Tapi isinya, semangatnya tetap sama. Formatnya tetap sama. Arahnya tetap pada Muslim community. Jadi karena kan selama ini ada kekhawatiran gitu kan, Kang Irfan, kayak ya misalnya orang tua saya di rumah juga kadang nanya gitu loh. Ini katanya Republika tutup, nanti ganti digital, nanti ini jadi koran sekuler, jadi media sekuler. Itu seringkali ada pertanyaan semacam itu. Gitu. Kalau kita masuk ke situ nanti jadi apa bedanya gitu ya. Kita harus punya pembeda, punya diferensiasi. Satu, memang itu visi dan misi yang sudah diamanatkan para founding fathers kita. Kemudian kalau kita lihat secara bisnis kan itu juga potensi kan. Itu menjadi peluang juga buat kita untuk menggarap Muslim market secara lebih intens gitu loh. Dan memang pasar selama ini mengenali dan mengidentifikasi Republika itu ya sebagai media yang khidmatnya ada di Muslim community, sehingga nggak mungkin kita melepas itu ya, karena itu akan jadi berbahaya juga buat kita. Tapi kan terhadap orang-orang yang selama ini dia masih merasa sebagai die hardnya cetak lah ya, bahwa membaca koran cetak itu punya kenikmatan tersendiri gitu. Bagaimana terhadap mereka ini? Ya kalau kita mau jujur akui, sebenarnya sekarang ekosistem media cetak itu landscape-nya sudah berubah. Yes. Kalau dulu kita jalan dari kantor misalkan lah ke tempat kita liputan gitu, di tiap perempatan kita melihat nih orang bawa anak-anak kecil masuk ke angkutan umum teriak-teriak menjajakan koran. Bahkan banyak lagu juga yang tercipta karena melihat fenomena loper-loper koran dan agen-agen yang jalan di angkutan umum gitu ya. Tapi sekarang coba kita jalan dari satu tempat ke tempat lain, masihkah melihat ada tukang koran di situ? Nggak ada. Jumlahnya sudah sangat sedikit. Bahkan anak-anaknya agen belum tentu mau loh meneruskan bisnis orang tuanya. Serius. Jadi jumlah agen makin sedikit, loper juga berkurang, distribusi ini makin berat gitu, makin mahal. Sementara kita nggak mungkin ngecas apa adanya nih biaya distribusi kepada para pelanggan. Ini kalau mau jujur diakui, kita mensubsidi banyak kok untuk para pembaca koran. Distribusi koran itu ongkosnya banyak, tapi kita nggak bisa ngecas harga secara ekonomis gitu loh. Belum lagi bicara kertas. Kertas itu hampir tiap 3 bulan naik, apalagi dengan nilai tukar yang dolar yang menguat gitu ya. Itu kan mereka komponen impornya lumayan banyak. Jadi harga kertas juga tiap 3 bulan naik, 3 bulan naik. Dan kita nggak mungkin langganan tiap 3 bulan naik, itu juga agak berat. Banyaklah aspek mesin cetak dan seterusnya. Jadi intinya Republika tidak bangkrut ya sebenarnya. Justru karena kita punya resource baru, sehingga kita bisa menjalankan proses transformasi ini secara lebih maksimal. Ya kalau bisa dikatakan gila-gilaan lah gitu ya. Kita benar-benar transform to digital. Walaupun banyak yang menanyakan, kan ini masih menjadi apa istilahnya andalan, masih jadi revenue stream yang banyak gitu ya. Ya kita mesti harus sadar bahwa kalau kita terus-terusan di zona nyaman seperti ini, khawatir nanti sadar-sadar sudah terlambat.
gitu. Ya mumpung masih ada waktu kita berbenah, kemudian memang kebetulan ada resource yang baru yang bisa kita manfaatkan untuk membenahi infrastruktur, untuk menguatkan tim gitu ya, untuk membuat model kerja yang baru, untuk meng-create berbagai jenis konten yang comply dengan platform digital. Kenapa tidak kita manfaatkan kesempatan ini? Ini kesempatan bagus itu yang kita miliki. Sehingga ini memang jadi satu lompatan, jadi langkah baru sebenarnya. Jadi jangan orang salah tafsir ini adalah detik-detik terakhir gitu ya. Salam perpisahan. Akhir cerita Republika. Akhir cerita senjakala gitu. Bukan ya. Bukan senjakala. Bukan. Ini justru kelahiran kembali untuk kita Reborn. bangkit, menjangkau audiens yang lebih luas, menyajikan konten yang lebih relevan, karena kata relevan ini penting nih. Hari ini siapa yang tidak relevan ditinggal orang. Oke. Nah, kita mau jadi pihak yang relevan supaya kita tetap bisa bareng-bareng dengan gerak masyarakat. Gitu. Oke Kak, kalau kita kemudian Republika itu hadir dalam satu format baru fully digital, tentu ada dong hal-hal baru, hal-hal yang mungkin istimewa yang akan disajikan dalam format digital ini. Apa yang akan coba ditawarkan ke pembaca Republika biar mereka paham gitu, berapa ngerti loh. Ini transformasi loh, bukan kematian loh. Iya. Satu, kita akan mengajak para pembaca untuk menyelami kedalaman konten melalui republika.id. Jadi kita sajikan konten yang memang memberikan konteks dari sebuah peristiwa, memberikan perspektif yang lebih kaya gitu ya. Jadi bukan sekedar peristiwanya toh. peristiwanya atau hanya menginformasikan secara permukaan, Ya. tapi kita ajak, kita lengkapi konten kita sehingga ayo kita selami secara lebih dalam di situ. Itu menurut saya itu adalah pengalaman yang mesti kita terus dorong. Supaya apa? Supaya tradisi orang menikmati konten itu bukan tradisi permukaan, Ya. tapi tradisi pada kelengkapan, pada kedalaman, sehingga lengkap informasi yang dia terima, baru dia menggunakan informasi itu untuk mengambil keputusan. Tapi di sisi lain kita juga sadar, ada juga segmen yang kepengen cepet-cepetan, Ya. kepengen segera, real time. Ada republika.co.id yang kita sajikan dengan mengikuti ritme kecepatan pergerakan informasi. Kita melengkapinya, tapi mungkin secara sekuel, bertahap. Nah, kelengkapan yang utuh, yang in-depth segala macam kita berikan di republika.id. Oke. Bedanya yang republika.id kita gratiskan kepada para audiens, yang republika.id kita minta untuk berlangganan. Kang Irfan, ada satu lagi nih yang cukup sebenarnya perlu ditanggapi ya. Artinya bukan ditanggapi sih sebenarnya. Ada pertanyaan juga. Iya. Sekarang ini kan lagi berkembang citizen journalism. Nah, Artinya iya, masyarakat bagus itu sekarang sudah mulai aktif menulis, mereka aktif untuk ngirim gambar, ngirim video. Nah, ruang-ruang itu kan dibutuhkan publik sekali karena fungsi kontrol itu pun tidak lagi menggantungkan pada media utamanya, tapi publik pun bisa melakukan kontrol terhadap apa yang ada di sekeliling mereka. Nah, Republika format baru ini, Republika fully digital ini, apakah akan memberikan ruang untuk citizen journalism? Iya, jadi memang generasi web 3.0 Ya. itu generasi web yang bukan nyuapin audiens secara searah, gitu ya. Justru generasi ini adalah memberikan ruang yang besar kepada publik untuk bisa ikut mewarnai konten sajiannya Republika. Sehingga kita juga akan siapkan, bahkan sudah disiapkan satu ruang yang namanya Retizen itu untuk publik berpartisipasi, membuat konten di situ, nge-share di situ, bahkan konten-konten yang terkurasi dengan baik kita tampilkan juga di home-nya Republika. Itu untuk yang sifatnya masif. Kemudian kan secara tertarget kita juga membangun Republika Network, yang itu adalah kita cari partner-partner yang relevan untuk melengkapi konten kita. Jadi ada partner yang hobi nulis Korea, ya udah kita ajak kerjasama, kontennya kita siapkan ruang di Republika, kemudian kita berikan juga space untuk sesekali muncul di home gitu ya.
Nah, kemudian ada revenue sharing juga di situ yang diperoleh melalui iklan programatik itu. Ada duitnya? Ada dong, ada dong. ya. Karena apa? Karena itu Enak nih. penting, itu sustainability. Kalau nggak ada model bisnisnya kan orang juga akan ngapain kita ke Kerjasama. situ kerjasama apa ininya gitu loh. Iya, iya. Karena untuk memaintain keberlangsungan konten itu kan ada biayanya. Iya. Ada biayanya untuk memaintain, sehingga kita buatkan juga kerjasama dengan melibatkan model usaha bagi hasil di situ. Oke, berarti hampir mirip kayak di YouTube dan segala macam itu ya, ada sharing AdSense dan segala macamnya. Hampir sama dengan itu, cuman tentu di sini ada proses kurasi yang cocok dengan perspektifnya Republika ya. Semua kita pakai model kurasi, soalnya kalau enggak nanti khawatir ya. Kemudian orang nyebarin hoax, orang ngasih informasi tidak kredibel. Ini eranya era banjir bandang. Kita harus bisa menjadi pegangan. Ya. Kalau orang hanyut di air, itu kan biasanya cari pegangan nih. Ya. Nah, kita seperti sedang hanyut dalam air bah informasi. Kalau Itu kita penting itu, Bos. bisa menjadi pegangan, akan orang banyak mencari pegangan. Bagaimana biar kita bisa jadi pegangan? Ya kita pastikan konten kita itu memang konten yang terkurasi dengan baik, konten yang benar, kredibel, sehingga orang kalau bingung ini bener nggak, akan coba lihat dulu di Republika. Gitu. Ya, jadi fungsi itu ya nanti tetap dipegang ya. Artinya Republika tetap akan menjadi salah satu pegangan utama publik ketika ada satu Untuk ngecek informasi berkembang, ya. untuk Betul. melakukan pengecekan informasi. Betul. Ini hoax atau enggak. Jadi Betul. Republika tetap berpegang pada itu. Betul. Nah, fungsi dan yang kedua nanti Republika juga akan mengakomodasi berbagai macam tulisan publik gitu ya, Iya. ide-ide, gagasan, informasi Iya. dan segala macamnya. Bahkan kita sekarang kan ada tim yang khusus untuk mengelola UGC ini, user generated content. Yang sebelumnya di platform cetak kan nggak ada tim UGC. Nah, kita siapkan tim khusus untuk UGC. Sama satu lagi, sosial media itu kan kita main kan. Nah, selama ini kan lebih dijadikan untuk channel distribusi aja. Dengan transformasi digital ini, Ya, kita jadikan ini sebagai satu platform media tersendiri yang dia ada manajemen kontennya di situ, ada interaksinya juga di situ. Jadi ini kayak platform media terpisah juga dari yang kita punya. Selain Republika ID, Republika Co ID, ini ada akun-akun sosial media yang kita pelihara dan kita jadikan itu satu platform media. Karena behavior orang banyak baca berita dari sosial media, akun-akun mereka sosial tahu media. pertama kali dari Twitter, Instagram. Betul. Dan kita cukup punya modal yang bagus lah ya. Kita Twitter 4 juta followers itu kan sesuatu. TikTok 4 juta followers, kemudian Twitter kita udah 1,8 kalau nggak salah juta followers. Itu kan ya modal yang cukup besar gitu untuk dijadikan satu platform media gitu. Audiensnya, crowdnya itu sudah dapat gitu. Oke. Ya. Ini jadi kita berarti ada banyak persepsi yang salah tentang Republika transformasi digital ini. Makanya diluruskan bahwa Banyak orang yang kaget, banyak orang Kaget yang kaget. Oh, mendadak sih tiba-tiba gitu. Sebenarnya ini proses panjang. Ini udah kira-kira 1,5 tahun yang lalu kita sudah mulai membicarakan ini. Nah, hanya memang kita baru punya resource dan keberanian dan hitung-hitungan proyeksi yang ketemu itu ya kira-kira di 2,5 bulan terakhir. Nah, sehingga baru kita susun langkahnya, kemudian kita bocor tipis lah, kita sampaikan ke audiens gitu ya, pelan-pelan, ketemu orang disampaikan. Nah, klimaksnya Kaget nggak, Bos? ya banyak yang kaget, tapi banyak juga yang memang sudah eranya gitu ya. Banyak yang menerima, banyak memang sudah eranya gitu loh. Termasuk pada saat kesempatan kita wawancara sama Presiden Jokowi, kita sampaikan juga gitu. beliau bilang, Ini bener nih, nggak pakai transisi dulu setahun apa 2 tahun begitu katanya. Saya bilang, Pak, eranya sudah begitu. Iya bener juga sih gitu. Intinya memang secara sadar juga mengakui gitu. Dan kalau kita tanya secara jujur, mungkin dari 10 orang yang kita temuin hari ini yang sudah baca koran berapa, itu belum tentu nemu satu kok. betul. Belum tentu nemu satu. Kemarin saya kesempatan nonton Piala Dunia di Qatar, 5 hari di sana. Itu mulai dari naik pesawat, turun pesawat, masuk ke hotel, jalan ke stadion, ke beberapa restoran, nggak satu pun lihat koran. Asli, nggak satu pun lihat koran. Lihat orang baca koran pun Enggak juga. Itu Kalau di kita kan selama di Qatar nih. Selama di Qatar, kadang-kadang di stadion kan mungkin orang bawa untuk orang di nunggu, kamar, gitu kan. nunggu.
Itu satu stadion saya nggak melihat itu. Nggak melihat ada yang bawa atau bekas-bekasnya di itu, nggak melihat itu. Di lobi hotel juga saya nggak melihat itu. Tapi dengan begitu misalnya, kalaupun di masa depan ada satu perubahan, korannya masih bisa dibangkitkan lagi apa enggak? Itu juga salah satu pertanyaan. Kita memang mungkin untuk istilahnya kita menjalankan dalam tanda petik project print on demand. Nah, Jadi kalau ada acara khusus, event khusus yang kemudian memang membutuhkan satu signature Ya. untuk supaya ada cetaknya, kita masih tetap bisa melakukan itu karena infrastruktur timnya itu masih ada untuk menyiapkan itu. Atau ya ini urusan bisnis ya, ada kadang-kadang institusi yang meminta kita untuk dibantu mengelola in-house-nya mereka ya, majalah in-house gitu ya, atau bulletin in-house. Ya kita masih bisa jalankan itu gitu loh. Tapi nggak yang artian setiap hari kita nyetak. Jadi memang benar-benar berdasarkan momen-momen khusus kita bisa laksanakan itu. Oke, Mas. menarik. Sudah cukup lengkap rasanya informasinya. Dengan begitu bahwa tadi pertanyaan di awal bahwa benarkah Republika tutup? Enggak. Republika bangkrut apalagi? Enggak juga. Tapi Republika bertransformasi digital, fully digital, ya akan lebih baik harapannya. Dan satu lagi, suara umat tetap dibawa oleh Republika. Betul. Itu penting. Itu kalau sel itu DNA-nya Republika. Jadi kalau nggak ada DNA-nya, udah sel itu tidak berfungsi dengan baik. Iya. Sip. Terima kasih Kang Irfan sudah Sama-sama, sharing bersama Sabi. kita. Demikian teman-teman, saya Stevi Maradona. Saya Joko Sadewo. Jangan lupa terus ikuti Klimaks. Klimaks. Kelarin masalah kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klimaks, kelarin masalah kita semua.